Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grossaver, kembali majalah Gross Digital _Gross TV mengudara. Tadi pagi alhamdulillah Gross TV sudah menyiarkan secara langsung webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR dengan pengurus pusat IPAT, Ikatan Pejabat Pembuat Tata Tanah, judulnya Sinergisitas, ya kan, dalam menangani permasalahan pertanahan, Mbak. Nah, menarik, di depan Gross TV ini ada sosok wanita yang mungkin nggak asing, dibilang senior memang, dibilang berkiprah. Kalau kita singgung ke bendera yang merah, wow, Gross TV pasti tahu lah seperti apa kiprahnya. Kalau yang di hijau, saat ini dia menjabat sebagai Dewan Penasehat. Nah, menyangkut ke webinar tadi pagi, Mbak Erni, kita sapa dulu Mbak Erni. Assalamualaikum Mbak Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat Mbak Erni. Udah jaga jarak ya, 25 meternya ya. Ada pejekatnya juga ya. Emang ngaruh bendera buat COVID. Mbak Erni, saya udah jaga jarak ya. Saya udah buka masker karena jaga jarak. Terus juga ada ini. Ada kaca. Kaca transparan. Kalau kita sedikit nyinggung ke masalah webinar sinergisitas antara IPAT dengan BPN nih, Mbak, ya kan, ditambah lagi banyaknya permasalahan-permasalahan di lapangan, pengaduan masyarakat, terutama tentang akte yang dibuat oleh PPAT. Tapi ternyata tidak hanya PPAT yang bikin akte jual beli, ternyata ada juga tuh istilahnya PPATS, mungkin Mbak pernah dengar lah, nanti Mbak jelasin. Kemudian ada PPAT khusus, kan gitu ya. Nah, sebelum ke situ, apa sih Mbak sebagai PPAT, apa yang harus dilakukan untuk mewaspadai diri dalam pembuatan akta, khususnya akta PPAT? Terima kasih udah diundang lagi, semoga nggak bosan dan ya sharing ilmu. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Amin. Dan sepanjang saya tahu dan sepanjang saya praktekkan ya, jadi kita saling info. Maksudnya permasalahan di jabatan kami PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Betul. Itu semua orang punya masalah. Iyalah. Tapi di PPAT masalahnya ya mungkin dan diantisipasi dalam praktek ya, bisa dibagi terhadap subjek, terhadap objek. Terhadap subjek itu kita PPAT harus yakin benar terhadap orang yang hadir, pembeli dan penjual. Penghadapnya. Okay. Maksudnya dikenal tuh masih diketahui, bukan figur. Itu memang agak sulit kalau kita zaman sekarang tuh mungkin udah ada EKTB ya. Dulu tuh sulit mengantisipasi identitas. Kadang-kadang yang di KTP A ternyata yang datang B. Dipalsukan gitu ya. Figur-figur. Oke. Tapi ini kan kita bicara tentang permasalahan. Jadi antisipasi, waspada terhadap subjek yang akan melakukan perbuatan hukum sesuai pasal 2 PP 37. Kan kewenangan PPAT membuat 8 akte tuh ya. Betul. Ada akte jual beli, hibah, tukar menukar, inbrank, dan lain sebagainya. Itu banyak. Nah, itu kita 8 itu kita harus kuasai, tentu hak dan kewajibannya, isi-isinya dari pasal demi pasal, dan kita juga sebagai PPAT itu jangan sebagai broker. Apa tuh broker? Broker tuh emang jualin rumah? Iya, maksudnya kita jangan bagian dari pembebasan tanah, jangan bagian dari broker yang menerima langsung uangnya dari salah satu developer atau salah satu orang yang ditunjuk. Jadilah kita sebagai konsultannya, konsultan atau penyeimbang dari pembeli dan penjual atau yang ditunjuk. Karena memang PPAT nggak boleh berpihak kan? Nggak boleh. Tapi sebagai konsultan dari
suatu pembebasan tanah, boleh. itu boleh, beda dong konsultan sama broker. Oke. Terus yang juga harus diwaspadai subjek, objeknya ini memang karena kita kan tahu sendiri pertanahan kita, ya sebelum tahun 45 banyak yang belum masih ada tumpang tindih, masih ada tanah yang guntai, tanah yang bermasalah, sertifikat ganda, belum jadi sertifikat, giri, kekipir, desa dan sebagainya. Itu memang BPN, Menteri ATR itu sekarang lagi mendata dengan terus menerus dengan programnya PTSL gitu. Dan ya kita harus apresiasi ya, juga ada gerakan-gerakan kegiatan dari BPN untuk supaya kita reforma agrarianya berjalan. Berarti apa yang mesti dilakukan oleh PPAT untuk objek? Untuk yang objeknya sebaiknya terhadap jabatan, ini menurut saya nih ya, sebagai jabatan PPAT ya? Kan tuh ada. Ini sebagai PPAT dulu, bukan sebagai dewan. PPAT sebagai profesi saya. PPAT itu ada 3 kan. PPAT biasa seperti saya diangkat oleh menteri untuk jabatan suatu tertentu dengan di wilayah tertentu. Kita nggak boleh tuh bikin PPAT di wilayah lain. Kabupaten kota kan? Kabupaten kota betul. Kabupaten Jakarta Selatan. Walaupun katanya boleh di DKI, tapi belum ada peraturannya. Mana? Belum nggak jalan tuh katanya bisa. Tadi aku potong. Kalau masalah kewenangan satu provinsi kan dulu memang sempat di tapi kan nggak jalan sampai sekarang. Kalau nggak sekota aja udah puyeng. Istilah perjekian itu. Iya betul. Rezeki-rezekinya. Yang kedua, jadi udah jelas kalau PPAT kita ini yang ada PPIPAT, Ikatan Pembuat Hak Tanah yang satu-satunya, yang sekarang ketuanya udah tahu kan. Nah, itu kita jalankan sesuai PP 37 dengan 98 ya. 98 dan untuk sebagian menjalankan fungsi pendaftaran tanah dari BPN. Jadi kita, kalau saya sih dulu pernah dengar dari Pak Guru tuh, dia land arm of government, Pak Budi Harsono. Jadi kita kepanjangan tangan dari pemerintah, tapi cuma sebelah. Yang kirinya bukan kita. Jadi arm length coordination. Jadi kanan ngambil, kirinya terima. Terima kasih ngambil gitu. Jadi kita tuh membantu karena dalam perjalanannya yang objek tanah itu, nih sekarang nih yang harus kita rada-rada suka komplain PPAT, itu kita ngurusin pajak. Iyalah, pajak pembeli sama pajak penjual. Emang itu masuk di pekerjaan? Bukan, tapi kalau nggak kita bantu untuk mungkin pembayarannya dan validasinya, siapa yang mau ngerjain? Saya nggak tanya siapa yang mau ngerjain. Terus gimana untuk waspadanya? Itu validasi di perpajakannya yang saya, ampun deh saya. Validasinya lama, nggak bisa serta-merta cepet, nggak bisa itu. Jadi kalau mau ngomong sama kalian nanya setelah tanda tangan kapan selesai, saya udah bilang tergantung validasi pajak. Kalau validasi pajak terus kita pendaftaran ke BPN balik nama, ya itu janjinya BPN kan 21 hari. Pasti. 21 itu kan hari. ada di undang-undang. Jadi kita jawab aja 2-3 bulan. Udah naikin. Habis gimana kalau enggak itu, karena ada hari libur. Terus sekarang pandemi. Ada work from home. Iya. BPN juga ada work from home. Kantor notaris juga, PPAT juga ada work from home. Dan sekarang lagi ganas lagi COVID. Jadi peraturan pemerintah yang itu kepresnya keadaan darurat yang Pak Jokowi darurat militer. Darurat COVID. Itu benar-benar berlaku nih. Iya. Berlaku dalam pekerjaan juga. Karena nggak bisa ketemu kan? Nggak bisa. Nah setelah itu objek ya. Nah itu kita yang ngerjain. Nah sekarang yang mau ditanya PPAT mana?